Ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin. Kita banyak bicara mengenai strategi yang kemarin, sejarahnya, kemudian konsep dan definisi. Sekarang kita perdalam lagi di materi yang berikut ini. Nah, pada siang hari ini atau malam hari ini atau kapanpun kalian menyimak materi ini, saya ada 3 pertanyaan strategik yang harus dijawab oleh semua yang punya organisasi bisnis. Yaitu yang pertama adalah where are we now? Kita ada di mana sekarang? Kemudian kita itu ingin jadi apa? Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara kita akan mencapai ke sana. Lalu apa kaitannya 3 pertanyaan strategik ini? Kaitannya nanti dengan visi dan misi perusahaan. Nah, di mana kita saat ini itu adalah membicarakan mengenai posisi kita pada saat ini. Kemana kita akan menuju itu bicara mengenai 3 hal. Posisi yang diinginkan, kebutuhan pembeli, dan hasil yang mau dicapai. Kemudian bagaimana cara mencapainya. Nah, itu 3 pertanyaan yang wajib dijawab oleh pimpinan perusahaan. Nah, lalu kalau dari manajemen strategik sendiri ada 5 tugas. Pertama adalah mendevelop visi dan misi. Visi dan misi itu sangat penting bagi sebuah perusahaan karena menentukan tujuan. Ya, yang kedua adalah menentukan tujuan itu dari visi dan misi. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemimpin bisa mengcrafting strategi. Jadi mengcrafting itu adalah menyusun strategi. Kalau strategi sudah diimplementasikan dan dieksekusi, lanjutannya adalah kita memonitor dan mengevaluasi dan juga mengambil tindakan-tindakan korektif untuk balik lagi nanti ke develop strategi lagi. Kita bisa lakukan monitoring dan evaluasi di tahap kelima, nanti balik lagi ke tahap yang pertama. Nah, ada 3 tahapan dari manajemen strategik ya prosesnya. Yang pertama adalah memformulasikan strategi, mengimplementasikan, lalu mengevaluasi. Dijalankan nih, diimplementasi artinya dijalankan, kemudian dievaluasi. Yang sudah dijalankan tadi akan kita evaluasi bagaimana. Seperti itu. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa lihat ada strategi formulasi itu tahapannya atau isinya itu apa aja. Itu ada misi dan visi. Kemudian di situ ada ancaman, ada kelemahan, tujuan jangka panjang perusahaan, tujuan tahunan, kebijakan dan juga motivasi karyawan dan alokasi sumber daya. Di strategi evaluasi kita bisa melihat internal dan eksternal review, kemudian mengukur kinerja dan juga melakukan tindakan-tindakan aksi korektif. Di sini kalian bisa lihat perbandingan antara misi versus visi. Misi mengatakan who we are and what we do. Visi adalah where we are going. Jadi kita mau menjadi apa, kita mau kemana. Kemudian misi itu yang akan kita lakukan sehari-hari. Sehingga misi terpusat pada aktivitas bisnis yang sekarang, produk jasa sekarang, kebutuhan customer yang dilayani pada saat ini. Sementara kalau visi adalah strategik. Dia memperhatikan jalur bisnis perusahaan, pasar mana yang akan dituju ke depannya. Kesimpulannya, strategi itu apa? Yaitu seperangkat pendekatan bisnis dan kegiatan berdaya saing di mana manajemen menjalankan perusahaan. Itu adalah strategi. Strategi bisa dilihat sebagai tools manajemen. Yang pertama adalah menarik customer, mencari posisi, mengarahkan operasi, bisa bersaing dengan sukses dan mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah alat manajemen. Di era sekarang kita bisa melihat perubahan lingkungan yang begitu cepat ya teman-teman. Ada era digital, kemudian persaingan sekarang masuk ke ranah antar bisnis model. Sehingga sebagai perusahaan kita perlu merespon dengan strategi yang benar. Misalnya dengan merubah cost structure, menciptakan efisiensi, bahkan merubah bisnis modelnya. Lalu bisnis model itu apa? Bisnis model itu adalah mengarah ke gimana perusahaan menghasilkan uang dalam bisnis ini, atau bagaimana rencana kita untuk make money, menghasilkan uang. Nah, dari bisnis model itu kita bisa lihat apakah strategi perusahaan dapat menghasilkan pendapatan biaya laba itu yang masuk akal. Cara dapetin uangnya gimana dari bisnis kita. Contoh kita lihat satu kasus. Di sini ada studi kasus mengenai perusahaan telekomunikasi. Salah satunya operator XL yang mencanangkan tarif Rp1 per detik. Nah, mereka punya strategi namanya strategi 123 XL. Tugas kalian nanti adalah menjelaskan mengenai strategi ini. Kita lihat di sini mereka membangun tower-tower, membuat jangkauan lebih luas sehingga di masa sekarang memang harus pintar mencari celah atau peluang agar bisa sukses. Nah, para pembuat perubahan ini istilahnya crackers. Crackers ini adalah para pemecah kode-kode perubahan. Jadi mereka tidak menganut
wait and see, tunggu dan lihat, tapi mereka menerobos atau melakukan terobosan ke dalam cracking zone. Sehingga tidak hanya menemukan, tapi crackers ini mengubah industri yang menimbulkan disrupsi atau kehancuran atau retakan pada para pesaing mereka. Jadi mereka menghancurkan pesaing mereka. Salah satunya merubah bisnis model atau mereka merubah struktur biaya mereka. Kalau kita lihat di sini ada salah satu perusahaan yang terbesar di dunia karena nilainya 7,9 triliun